Halo semua, hari ini kita akan belajar bagaimana menyusun laporan harga produksi di sebuah perusahaan atau pabrik yang bekerja dengan beberapa departemen, di mana yang kita fokuskan hari ini adalah menyusun laporan harga pokok produksi di Departemen 2. Jadi di sini diasumsikan perusahaan atau pabrik bekerja di dua departemen yang berurutan gitu ya. Jadi dimasukkan dulu bahan bakunya di Departemen 1, setelah selesai di Departemen 1, barulah dipindah ke Departemen 2. Jadi di sini Departemen 2 baru bisa bekerja jika dia menerima kiriman barang yang dihasilkan atau diselesaikan di Departemen 1. Video ini adalah sambungan dari video sebelumnya tentang metode harga pokok proses bagian ketiga, sehingga untuk bisa memahami video ini, kalian harus mempelajari dulu dan memahami dulu isi video yang part 3. Jadi untuk soal yang awal kita pelajari ini adalah bagaimana kita menyusun laporan harga pokok produksi untuk produk di mana produk di Departemen 2 ini tidak ada yang rusak dan tidak ada yang hilang. Nah, untuk bisa membuat laporan harga pokok produksi di Departemen 2, kita memerlukan informasi pertanggungjawaban biaya atau perhitungan biaya yang dibuat dari atau yang dibuat di Departemen 1. Jadi, perhitungan biaya di Departemen 1 ini itu ada di video sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan dari perhitungan biaya yang dibuat di Departemen 1. Jadi dalam video sebelumnya, karena kita asumsinya perusahaan hanya bekerja di satu departemen saja, maka di video sebelumnya harga pokok produk yang ditampilkan itu adalah harga pokok produk jadi. Jadi ditransfernya langsung ke gudang gitu ya. Tapi karena di sini kita gunakan soal yang sama di video sebelumnya, di mana yang dihasilkan di video 1 itu adalah produk yang belum jadi tapi sudah selesai dan dia dikirim ke Departemen 2. Sehingga perhitungan biaya di Departemen 1 itu istilahnya bukan harga pokok produk jadi, tapi harga pokok produk selesai dan dikirim ke Departemen 2. Ya, jadi penyesuaiannya ada di kata ini saja. Jadi ini semua datanya berasal dari laporan harga pokok produksi Departemen 1. Jadi di sini kita lihat yang diterima, jadi yang ini adalah Departemen 1 ya, jadi dia mengirim ke Departemen 2, jadi sekarang kita posisi ada di Departemen 2, jadi ini adalah barang yang kita terima. Jadinya nih yang kita terima dari Departemen 1 yaitu sebanyak 600 unit ya, karena memang Departemen 1 mengirim 600 unit dengan harga pokok per unitnya Rp30.000 per unit, dengan nilai harga pokok produk yang dikirim oleh Departemen 1 ke Departemen sekarang itu adalah Rp18 juta. Jadi kita membutuhkan informasi yang baris pertama ini saja untuk dasar membuat laporan harga pokok produksi Departemen 2. Jadi ini sekali lagi baris pertama ini adalah informasi yang akan kita gunakan untuk Departemen 2. Sisanya yang di bawah barang dalam proses ini tidak ikut dikirim ke Departemen 2 karena kan belum selesai. Mereka masih diam di Departemen 1 untuk diproses lebih lanjut di periode berikutnya di Departemen 1. Nah, sekarang di Departemen 2 itu sendiri dia melakukan lanjutan proses. Jadi untuk melanjutkan proses tersebut, kita memerlukan tambahan biaya di Departemen 2. Jadi selain biaya dari Departemen 1 yang kita terima 600 unit tadi itu, kita juga memerlukan tambahan biaya untuk memproses yang 600 unit ini. Nah, setelah diproses yang 600 unit ini, produk yang dihasilkan itu barang jadi 400 unit, kemudian barang dalam proses akhir 200 unit dengan persentase penyelesaian 60% biaya konversi. Jadi ini adalah produk-produk yang dihasilkan di Departemen 2 berdasarkan kiriman atau transferan dari Departemen 1 yang 600 unit itu. Nah, biaya produksi yang terjadi di Departemen 2
seperti ini. Jadi tenaga kerja langsung biayanya 5,2 juta, biaya overhead pabrik 3.120.000. Nah, dari informasi ini kita akan menyusun laporan harga pokok produksi. Jadi yang kita susun pertama itu adalah data produksinya. Jadi data produksi di Departemen 2. Jadi ini sama saja dengan yang Departemen 1 sebenarnya. Jadi dari data produksi Departemen 2, tentu saja ada produk yang diproses dan ada produk yang dihasilkan. Produk yang diproses itu terdiri dari yang masuk proses. Jadi yang masuk proses ini berarti dia berasal dari Departemen 1, yaitu 600 unit. Yang dihasilkan, jadi menurut informasi dari pabrik atau dari soal gitu ya, barang jadinya 400 unit, kemudian barang dalam proses akhir 200 unit, ini dijumlah totalnya harus sama antara yang diproses dengan yang dihasilkan, yaitu sama-sama 600 unit. Nah, dari data produksi yang kita sudah buat tadi, di sini saya salin lagi supaya tidak bolak-balik dilihat. Mohon maaf, ini harusnya sejajar ya, BDP akhir dengan barang jadinya harus sejajar posisinya. Jadi sekarang kita akan menghitung unit ekuivalensi dengan menggunakan rumus yang sudah saya berikan sebelumnya juga. Di sini saya tampilkan unit ekuivalensi barang jadi berapa, tambahkan barang dalam proses dengan persentase penyelesaian. Nah, sisanya ini 0 sehingga kita tidak perlu tulis. Unit ekuivalensi biaya konversi itu adalah 520 unit. Nah, selanjutnya kita akan membebankan biaya di Departemen 2. Jadi, pembebanan biaya di Departemen 2 sama sebenarnya dengan yang departemen sebelumnya, di video sebelumnya. Jika di video sebelumnya itu ada istilah bahan baku, tenaga kerja, dan BOP, maka di Departemen 2 bahan bakunya ceritanya atau bukan bahan baku dia, tetapi kita pahami bahwa barang yang dikirim dari Departemen 1 ke Departemen 2 itu akan menjadi seolah-olah gitu ya bahan baku di Departemen 2. Ya, kalaupun nanti ada penambahan bahan baku, ya silahkan ada penambahan bahan baku nantinya. Nah, di sini di soal ini kita belajar tanpa ada penambahan bahan baku lagi di Departemen 2-nya. Jadi benar-benar murni barang itu berasal dari Departemen 1, tidak ada penambahan bahan, hanya ada tambahan biaya tenaga kerja dan BPP. Jadi di sini tidak lagi namanya bahan baku, tetapi harga pokok dari Departemen 1. Berapa jumlah biayanya? Nah, inilah yang kita salin dari perhitungan dari laporan harga pokok produksi bagian perhitungan biaya yang dikirimkan dari Departemen 1. Jadi yang di awal video ini ya. Jadi biayanya tadi 18 juta. Nah, sisanya tenaga kerja BOP ini adalah biaya yang dikeluarkan di Departemen 2. Unit ekuivalensinya, jadi tinggal disalin, kita menerimanya 600 unit. Ini yang di bawah 520 kita hitung tadi barusan. Nah, kita hitung harga pokok per unit, tinggal dibagi biaya dengan unit ekuivalensi, totalnya total biaya 26.320.000, total harga pokok per unitnya Rp46.000 per unit. Jadi dua angka ini tidak boleh keliru ya, karena ini akan menjadi dasar kita untuk membuat perhitungan biaya. Jadi khususnya yang harga pokok per unit ini ya. Nah, kalau ini jumlah biaya ini akan menjadi dasar kita cross check apakah perhitungan biaya kita sudah benar, karena total perhitungan biaya jadi berapa barang jadi, berapa barang dalam proses, total biayanya harus sama dengan biaya yang dibebankan di sini. Jadi perhitungan biayanya masih sama, ada harga pokok barang jadi dan pasti ada harga pokok barang dalam proses. Karena tadi di data produksi terlihat bahwa ada barang yang masih dalam proses. Jadi barang jadinya tadi 400 unit, cost per unitnya 46.000 sesuai dengan slide sebelumnya. Kita tinggal kalikan untuk barang dalam proses akhir. Jadi ada harga pokok Departemen 1. Jadi ini semacam bahan bakunya ya. Biaya tenaga kerja ada BOP, unitnya salin dari data produksi, kemudian tinggal dikalikan persentase penyelesaian, kemudian kita kalikan dengan berapa biaya per unitnya, cost per unitnya berapa di slide sebelumnya kita perhitungkan di pembebanan biaya, kemudian kita tinggal kalikan, nah ketemu hasilnya per masing-masing unsur biaya ini. Secara total dia Rp7.920.000.
Totalnya baru produk jadi 18,4 juta, barang dalam proses tunggu 7,92 juta, totalnya adalah 26.320.000. Nah, angka ini harus sama persis dengan pembebanan biaya di slide sebelumnya. Nah, kita akan lanjut ke soal yang lebih kompleks sedikit gitu ya. Bagaimana jika ada produk yang rusak dan hilang di Departemen 2? Jadi ini juga sama lanjutan dari soal video yang sebelumnya. Jadi di sini kita asumsikan produk rusaknya normal dan ada hilang di awal proses. Jadi kita tambahkan kompleksitas soalnya dengan mempertimbangkan bahwa ada produk rusak di Departemen 2 di mana kerusakannya bersifat normal. Jadi ingat kalau rusak normal maka biaya atas produk yang rusak normal nanti akan dibebankan ke produk yang jadi. Dan ada produk yang hilang di awal proses. Jadi di sini saya tampilkan kembali perhitungan biaya, jadi laporan harga pokok produksi bagian perhitungan biaya yang ada di Departemen 1 untuk soal kedua, yang ada di video sebelumnya, jadi tampilannya seperti ini. Jadi di sana ada produk rusak juga di Departemen satunya, sehingga yang ditransfer atau yang diterima oleh Departemen 2 itu bukanlah 650 unit, tapi hanya 600 unit saja. Karena produk rusak normal itu tidak bisa dilanjutkan proses produksinya di Departemen 2, sehingga kita hanya menerima 600 unit dengan total biaya. Jadi kita di sini menanggung, jadi barang yang selesai itu menanggung juga biaya dari produk rusak normalnya, sehingga angkanya atau harga pokok produknya itu membengkak menjadi 14.625.000 sehingga cost per unitnya itu disesuaikan. Ya, ini ada di video sebelumnya. Nah, berikutnya adalah informasi yang terjadi di Departemen 2. Jadi, unit yang diterima 600 unit, kemudian hasilnya 400 produk jadi, barang dalam proses 150 unit dengan biaya konversi, persentase penyelesaian 40%. Nah, sisanya itu merupakan rusak normal 30 unit, hilang di awal proses 20 unit. Biaya yang dikeluarkan tenaga kerja dan BOP nilainya 4,9 dan 3,92 juta. Kita menyusun laporan harga pokok produksi bagian yang pertama dalam laporan itu adalah data produksi. Jadi ada produk yang diproses, ada yang dihasilkan. Produk yang diproses itu adalah 600 unit. Yang dihasilkan menurut soal ada 400 barang jadi, 105 barang dalam proses akhir, kemudian rusak normal 30 unit, kemudian hilang di awal proses 20 unit. Jadi karena hilang di awal proses dianggap dia persentase penyerapan biayanya 0%. Totalnya sama-sama 600, wajib sama ya. Berikutnya kita akan melakukan pembebanan perhitungan unit ekuivalensi dulu. Ya, jadi dari data ini kita hitung unit ekuivalensinya, tinggal dimasukkan ke rumus, ditemukanlah unit ekuivalensinya 490 unit. Ya, jadi di sini unit ekuivalensi biaya konversi ini akan kita gunakan untuk pembebanan biaya. Nah, pembebanan biaya di Departemen 2 itu terdiri dari biaya produksinya, itu terdiri dari harga pokok dari Departemen 1, ya, jadi yang seolah-olah seperti gitu biaya bahan baku, walaupun dia bukan biaya bahan baku ya. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung dan ada biaya overhead pabrik. Nah, jumlah biayanya harga pokok dari Departemen 1 ini kita ambil dari yang tadi ya, di laporan harga pokok produksi Departemen 1 di bagian perhitungan biaya itu ada 14.625.000 dengan unit yang diberikan ke kita 600, harga pokoknya ya kita salin saja. Biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, ya tinggal disalin biayanya berapa, unit ekuivalensi yang barusan kita hitung, kemudian harga pokok per unitnya, ya tinggal dibagi ini. Ya, 4,9 dibagi 490, begitu juga yang overhead pabrik. Nah, di sini di Departemen 2 ternyata ada produk yang hilang di awal proses. Jadi kita terima
600 unit dari Departemen 1. Ternyata baru diterima oleh Departemen 2 itu dalam tanda petik itu tiba-tiba hilang gitu ya. Hilang di awal proses. Hilangnya tadi menurut soal, kok saya lupa ya, 20 unit. 20 unit hilang sehingga produk yang dilanjutkan gitu ya, yang akan kita perhitungkan biayanya tidak lagi 600 unit di sini, tetapi dia 580 unit. Tetapi dari sisi biaya, sekali lagi dari sisi biaya, dia tetap Rp14.625.000. Tetapi unit ekuivalensinya tidak lagi 600 tetapi 580 sehingga harga pokok per unitnya nanti di sini itu berubah tidak lagi Rp24.375 tetapi jumlah biaya ini 14 jutaan ini kita bagi dengan 580 hasilnya 25.216. Jadi menjadi lebih mahal lagi harga pokok per unitnya. Nah, karena adanya perbedaan ini, kita membuatkan atau menyisipkan gitu ya, baris yang namanya penyesuaian unit hilang. Berapa penyesuaiannya? Tinggal ini dikurangi 25 ribuan ini, dikurangi 24 ribuan ini, hasilnya Rp841. Jadi ada penyesuaian harga pokok per unit menjadi lebih mahal Rp841. Nah, ini tinggal ditotalkan jumlah biayanya 23.445.000, harga pokok per unitnya berarti kita gunakan yang ini ya 25.216 ditambah 10.000 ditambah 8.000. Hasilnya adalah Rp43.216 per unit. Nah, selanjutnya kita akan menghitung atau membuat pertanggungjawaban atau perhitungan biaya. Jadi isinya adalah berapa nilai barang jadi, berapa nilai barang dalam proses. Kalau ada yang rusak, maka dia juga muncul di sini. Jadi harga pokok produk jadinya tadi unitnya 400 unit yang sudah jadi dengan nilai yang disesuaikan tadi ya, karena ada yang hilang di awal proses, tinggal dikalikan. Kemudian ada yang rusak normal, tadi rusak normalnya 30 unit. Cost per unitnya, ingat kita gunakan yang barang jadi. Jadi dikali ini hasilnya. Nah, berikutnya kita akan memasukkan juga, atau kalau masukkan ya, kita akan menghitung berapa barang yang ditransfer ke gudang. Jadi produk rusak normal itu tidak akan ditransfer ke gudang dalam konteks dijual ke konsumen ya, secara normal. Jadi yang rusak normal ini itu kita tidak perhitungkan di harga pokok barang jadi yang ditransfer ke gudang. Karena yang ditransfer ke gudang dalam arti dia siap dijual ke konsumen dengan harga yang biasa, yang normal gitu ya, itu adalah 400 unit saja. Yang produk rusak normal bagaimana? Apakah dia tidak bisa dijual? Dia bisa dijual, tapi harganya itu kan berbeda, sehingga dia perlakuannya lain gitu ya. Jadi harga pokok barang jadi yang ditransfer ke gudang, biayanya totalnya melibatkan atau memasukkan harga pokok produk rusak normal. Karena produk rusak normal itu cost yang terjadi itu dibebankan ke produk jadi. Sehingga nilai produk jadi yang ditransfer ke gudang itu adalah menjadi lebih mahal, 18 jutaan. Jumlah yang ditransfer itu 400 unit saja, sehingga cost per unitnya kita sesuaikan. Jadi nilai ini 18 juta rupiahan ini kita bagi dengan 400 unit. Nah, inilah hasilnya Rp46.457. Jadi harga pokok produk kita menjadi lebih mahal. Berikutnya untuk harga pokok produk dalam proses akhir kita pisah gitu ya, ada yang dalam departemen dari departemen 1 ada biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Jadi ini dipisah karena persentase penyelesaiannya kan dia berbeda-beda. Jumlah unit barang dalam proses akhir 150 unit. Kemudian persentase penyelesaiannya dikalikan di masing-masing unsur biaya, kemudian cost per unitnya juga. Jadi cost per unitnya ini jangan lupa kita gunakan cost per unit yang sudah kita sesuaikan dengan adanya produk hilang di awal proses. Totalnya 4.862.400, kemudian total semuanya barang jadi ini ditambah barang dalam proses ini hasilnya adalah 23.445.000.
Hasil aslinya kalau dihitung manual seperti ini ya. Tapi kalau pakai Excel, di mana dia digit-digit di belakang koma itu masih tertanam di Excel-nya, hasilnya dia pasti sama seperti ini. Tapi kalau dikerjakannya manual dengan menuliskan gitu ya di kalkulator angka yang seperti ini, sehingga hasilnya dia agak berbeda sedikit, lagi Rp280. Nah, berikutnya kita akan melihat kalau yang tadi itu kan hilangnya di awal proses. Bagaimana jika hilangnya di akhir proses untuk yang departemen 2? Jadi kalau hilang di akhir proses, jadi dia sudah menyerap biaya, baru hilang gitu ya. Nah, di sini tidak ada penyesuaian. Kita tidak perlu melakukan penyesuaian saat menerima produk transferan dari departemen 1. Ya. Tetapi kita akan menghitung penyesuaian produk hilang akhir ini saat kita melakukan perhitungan biaya seperti halnya saat hilang di akhir pada departemen 1. Jadi pada video sebelumnya. Jadi sama saja perlakuannya, bagaimana perlakuan jika produk itu hilang di akhir proses. Jadi penyesuaiannya dilakukan saat perhitungan biaya. Tidak perlu melakukan penyesuaian saat menerima transferan karena kan dia yang dikirim 600 unit, yang diterima ya tetap 600 unit. Hilangnya nanti terakhir. Jadi silakan lihat video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan meningkatkan contoh soalnya dengan mempertimbangkan bagaimana jika ada barang dalam proses awal di departemen 2. Jadi bagaimana jika ada barang dalam proses di departemen 2. Jadi ada BDP awal gitu ya. Jadi kita akan lihat yang average saja. Jadi ini tampilan dari laporan harga pokok produksi bagian perhitungan biaya yang berasal dari Departemen 1. Jadi ini saya ambil dari video sebelumnya. Jadi jumlah produk selesainya 1000 unit. Jadi selesai di Departemen 1 ya, 1000 unit. Cost per unitnya 30.000, total biaya yang selesai di Departemen 1 dan inilah yang akan ditransfer ke Departemen 2 itu nilainya 30 juta rupiah. Sisanya ini tidak perlu kita perhatikan karena Departemen 2 hanya mengurus atau melanjutkan barang yang sudah selesai saja. Jadi untuk lanjutan datanya seperti ini. Jadi misalnya di bulan Maret diterima yang tadi itu ya, sebanyak 1000 unit dengan cost per unit 30.000. Nah, ini ya, barang dalam proses awal Departemen 2 adalah 500 unit dengan biaya konversi 70% penyerapannya, di mana biaya tenaga kerja 4,2 juta, BOP-nya 1,2 juta. Kemudian di akhir bulan dihasilkanlah 1.200 barang jadi, 200 barang dalam proses, dan ada yang hilang di akhir proses 100 unit. Biaya produksi di bulan Maret, jadi yang benar-benar dikeluarkan di bulan Maret, biaya tenaga kerja 7,64 juta, BOP 4,66 juta. Jadi unsur biayanya di sini ada biaya yang berasal dari ini ya, transferan dari Departemen 1, biayanya berapa, itu ngambil di laporan harga pokok produksi Departemen 1, bagian perhitungan biaya. Kemudian ada biaya yang berasal dari barang dalam proses awal Departemen 2. Jadi ini kita akan lanjutkan proses produksinya karena dia belum selesai, dia baru 70% selesai gitu ya, sehingga kita akan lanjutkan 30%-nya lagi. Kemudian ini adalah benar-benar biaya yang dikeluarkan dari awal di bulan Maret 2024. Nah, data produksinya, jadi ada yang produk diproses sampai dengan produk dihasilkan, yang diproses terdiri dari ada barang dalam proses awal, 500 unit, yang ini ya. Kemudian ada yang masuk proses, jadi ini adalah kiriman dari Departemen 1, yaitu 1000 unit. Yang dihasilkan barang jadi 1.200 unit, dalam proses 200 unit, yang hilang di akhir dengan persentase karena dia tidak sebutkan, jadi benar-benar dianggap di akhir proses sehingga persentasenya 100%, itu 100 unit sehingga totalnya 1.500. Jadi atas dan bawah harus sama angkanya.
Nah, sekarang kita akan menghitung unit ekuivalensinya. Jadi, kita akan menghitung unit ekuivalensi dengan model average terlebih dahulu. Jadi tinggal dimasukkan data-datanya yang tersedia. Kalau tidak ada berarti 0, jadi yang cacat tidak ada ya berarti 0 gitu ya. Yang rusak tidak ada berarti 0, tidak usah diperhitungkan. Jadi unit ekuivalensi biaya konversi dengan metode average atau rata-rata itu adalah 1.420 unit. Untuk BDP awalnya, untuk yang Vivo kita kurangi dengan BDP awalnya sehingga unit ekuivalensi yang biaya konversi dengan Vivo itu adalah 1.070. Nah, bagaimana dengan unit ekuivalensi harga pokok dari Departemen 1? Jadi untuk harga pokok dari Departemen 1, jadi sama seperti yang sebelumnya, itu disamakan dia dengan biaya bahan baku, di mana harga pokok dari Departemen 1 ini tingkat persentase penyerapan biayanya itu adalah 100%. Karena dia kan sudah beres, tidak perlu lagi ada tambahan biaya bahan baku gitu ya. Unit ekuivalensinya dengan menggunakan metode average itu adalah 1.500. Kalau menggunakan metode Vivo, dia nilainya 1.000. Jadi cara menghitungnya sebenarnya tinggal gantilah persentase penyerapannya ini, BDP akhirnya karena dia tidak perlu lagi tambahan biaya Departemen 1, berarti ini 100%. Kemudian BDP awalnya juga 100%. Sehingga di sini 1.500 dikurangi 500 karena persentasenya 100% ya. Sehingga yang bahan unit ekuivalensi harga pokok Departemen 1 itu dia menjadi 1.000. Nah, sekarang kita akan melakukan pembebanan biaya dengan metode average. Jadi, dalam metode rata-rata, barang dalam proses awal biaya yang diserap di BDP awal dengan tambahan biaya yang muncul saat ini itu akan dijumlahkan. Jadi itu namanya metode rata-rata. Jadi BDP awal kita lihat biaya tenaga kerja dan BUP ada, harga pokok dari Departemen satunya dia tidak ada ya. Nah, kalau untuk biaya yang di bulan Maret baru kita lihat ada harga pokok Departemen 1, 30 juta, ini yang berasal atau kiriman dari laporan Departemen 1. Kemudian tenaga kerja BOP ditambah, nah ini tinggal dijumlahkan, ditambah ya, dijumlah, ini hasilnya. Unit ekuivalensi kita tinggal salin dari yang slide sebelumnya, kemudian itu dibagi biaya dengan unit ekuivalensi, inilah harga pokok per unit ekuivalensi. Totalnya itu adalah per unit harga pokoknya Rp35.000. Total biaya yang terjadi itu adalah Rp51.300.000, di mana angka ini berasal dari BDP awal 5,3 juta, biaya yang terjadi di bulan Maret itu adalah Rp46 juta. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan biayanya. Jadi harga pokok produk jadinya ada 1.200 unit barang yang jadi, di mana cost per unitnya 35.000, sehingga nilai barang jadinya 42 juta rupiah. Nah, ada yang hilang di akhir. Jadi ini menjawab juga ya. Jadi model yang sebelumnya, slide sebelumnya yang saya minta lihat di video 1, bagaimana jika hilang akhir. Nah, seperti inilah modelnya ya. Harga pokok hilang akhir, tadi hilangnya 100 unit. Cost per unitnya karena dia sudah menyerap 100% ya, jadi dia Rp35.000 per unit. Kemudian nilainya 3,5 juta rupiah. Harga pokok produk jadi yang dikirim ke gudang tentu saja hanya 1.200 unit, tetapi biayanya itu adalah totalnya semua. Ya, jadi yang hilang akhir ditanggung oleh produk jadi. Nilainya Rp45.500.000, cost per unitnya berarti tinggal nilai ini 45 jutaan dibagi 1.200 unit, ini nilainya. Jadi angkanya menjadi tidak bulat lagi ya. Nah, barang dalam proses terdiri dari unsur biayanya, biaya yang berasal dari Departemen 1, tenaga kerja dan overhead pabrik, tinggal dimasukkan, ada 200 unit, persentase penyelesaiannya masing-masing, kemudian cost per unitnya dari slide sebelumnya, tinggal dikali, dan ini adalah nilai dari masing-masing unsur biaya untuk produk dalam proses akhir, ini totalnya 5.800.000. Nah, total biayanya berarti ini
Barang jadi yang ke gudang ini 45.500.000 ditambah 5,8 juta, hasilnya adalah 51 juta rupiah, 51.300.000 rupiah. Jadi ini yang harus sama dengan pembebanan biaya yang kita sudah lakukan di slide sebelumnya. Jadi harus sama persis ya. Nah, itu saja materi kita tentang bagaimana menyusun laporan harga pokok produksi yang terjadi di Departemen 2. Jadi sekali lagi untuk bisa memahami video yang tahap keempat ini, silahkan dipelajari dulu, dibaca, ditonton, dipahami video yang sudah di-share sebelumnya untuk yang metode proses costing baik yang part 1, part 2, dan part 3. Soal di video yang keempat ini itu berasal dari video yang ketiga. Terima kasih banyak, semoga bisa dipahami dan semoga mendapatkan manfaat.